Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang mana anggota kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Nazifatul Handatullah dengan NIM 20031020. Yang kedua ada Puji Dwi Fahma dengan NIM 20031071. Yang ketiga ada Putri Wulandari dengan NIM 20031161. Dan yang terakhir ada Tisha Adela dengan NIM 20231176. Yang mana topik pada kali ini itu ada dua, itu Basidiomys test dan juga listenes. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan langsung oleh teman saya, itu Puji. Kepada Puji Dwi Fahma, dipersilakan. Baiklah saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Basidiomycotes. Istilah Basidium berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Pada umumnya jamur ini merupakan saproba yang penting, yang aktivitasnya adalah menguraikan polimer lignin pada kayu dan berbagai bagian tumbuhan yang lain. Ciri-ciri umum dari kelas Basidiomycota ini, yang pertama yaitu terdapat miselium bercabang. Miselium ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, miselium primer, miselium sekunder, dan miselium tersier. Miselium primer dihasilkan dari spora yang baru tumbuh. Mula-mula miselium ini berinti banyak, kemudian terbentuk septa yang mengandung satu inti atau haploid. Yang kedua yaitu miselium sekunder, dihasilkan dari plasmogami atau persatuan dua hifa yang bersesuaian. Miselium ini berinti dua yang masing-masing haploid. Yang ketiga yaitu miselium tersier, yang terdiri atas miselium sekunder yang telah bersatu membentuk semacam jaringan, misalnya membentuk basidiokrap dan basidiofor. Ciri selanjutnya yaitu bersifat saprofit atau parasit pada organisme lain dan mikoriza. Selanjutnya yaitu adanya sekat pada hifa dengan lubang yang lintang. Hifanya bersekat atau septat yang mengandung inti haploid dengan sambungan apit. Ciri selanjutnya yaitu adanya basidium. Selanjutnya, Basidiomycetes memperbanyak diri dengan basidiospora, yang sebagian menghasilkan spora berbentuk himenia. Next. Struktur tubuh dari kelas Basidiomycota. Ciri jamur Basidiomycota adalah memiliki basidium. Kelompok jamur ini dikenal karena tubuh buahnya tampak jelas dari permukaan tanah dan substrat lainnya. Tubuh buah bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti payung, bola, atau papan. Secara umum, tubuh buah mempunyai 4 bagian. Yang pertama yaitu stipe atau tubuh buah, yang merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Yang kedua adalah pileus atau tudung, yang merupakan bagian yang ditopang oleh stipe. Sewaktu muda, pileus dibungkus oleh selaput yang disebut dengan velum universal yang akan pecah menjelang dewasa. Yang ketiga yaitu volva, adalah sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai. Yang keempat adalah anulus, posisinya melingkar batang berbentuk cincin. Yang kelima yaitu gil, merupakan bagian dari bawah tudung yang berbentuk lembaran. Selanjutnya yaitu reproduksi dari kelas Basidiomycota. Cara perkembangbiakan Basidiomycota dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual, adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, spora berinti haploid plus dan min, hifa plus dan hifa minus. Yang kedua yaitu hifa plus dan hifa minus akan melebur menjadi 2 dikariotik atau 2 inti. Yang ketiga, hifa dikariotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah atau basidiokrap. Yang keempat, ujung-ujung hifa pada basidiokrap mengembung yang disebut dengan basidium, dan 2 inti haploid menjadi 1 inti diploid. Yang kelima yaitu inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan masing-masing tonjolan diisi 1 inti haploid yang akan berkembang menjadi spora yang disebut dengan basidiospora. Yang keenam yaitu basidiospora yang sudah masa akan terlepas dari basidium dan jika jatuh di tempat yang cocok akan menjadi hifa. Selanjutnya yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan membentuk
Conidiospora. Conidia adalah spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi hingga membentuk conidia. Hifa haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan canidiofor atau tangkai conidia. Canidiofor kemudian terbentuk spora, lalu spora akan diterbangkan oleh angin. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, maka conidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Next. Selanjutnya yaitu ekologi dan peranan. Ekologi dari kelas Basidiomycota ini tumbuh menyebar pada tempat lembab dan sering ditemukan pada tumbuhan lapuk. Yang selanjutnya yaitu peranannya. Yang pertama itu sangat penting bagi ekosistem manusia dan penting bagi proses pembusukan. Selanjutnya itu penting untuk siklus karbon dan dijadikan untuk pupuk organik. Next. Klasifikasi dari kelas Basidiomycota berdasarkan ada tidaknya Basidiomycota dibagi menjadi dua kelas, yaitu Hymenomycotes dan Gasteromycotes. Next. Kelas Hymenomycotes, adapun contohnya yang pertama yaitu Agaricus bisporus. Agaricus bisporus sering disebut dengan jamur kancing, yang habitatnya dapat hidup di kayu lapuk dan pada tanah yang gembur, dengan ciri-ciri bentuk hampir bulat seperti kancing, berwarna putih, bersih, krem atau coklat muda, tidak memiliki klorofil dan memiliki tangkai yang pendek. Untuk morfologi sendiri, memiliki tudung berbentuk kancing, tangkai yang pendek terletak di bagian sentral tudung, tudungnya merupakan tubuh buah dari jamur, vulvanya merupakan helai yang membungkus tangkai jamur dan memiliki sabur-sabur akar untuk melekat pada substrat. Untuk reproduksi pada jamur Agaricus bisporus ini, yaitu secara vegetatif maupun generatif, yaitu secara vegetatif dengan pembentukan tunas dan fragmentasi miselium, sedangkan generatif yaitu dengan alat yang disebut dengan basidium yang berkumpul di dalam badan yang disebut dengan basidiokram yang menghasilkan spora. Untuk peranannya sendiri, yaitu digunakan sebagai berbagai masakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiknya, terima kasih kepada Fuji. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu kepada Tisha adalah. Kepada Tisha, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjelaskan materi terkait Basidiomycota. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu Boletus edulis. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat pada PPT, bentuknya seperti payung yang ada bulatan di atasnya. Lalu basidiumnya dibentuk pada tabung berujung terbuka. Dan warna pada tudung bervariasi tergantung tempat dia tumbuh. Kadang ada warna coklat ataupun putih. Next slide. Nah, selanjutnya Amanita muscaria. Nah, biasanya jamur ini disebut jamur terindah, yang biasanya basidiokarpnya lunak seperti payung dan mudah disentuh. Selanjutnya dia biasanya tumbuh di tempat lembab, di bebatuan dan kayu-kayu yang sudah lapuk. Spora biasanya berwarna putih dan diterbangkan angin hingga menjadi penyerbukan. Selanjutnya, lamelanya bebas dan memiliki anulus serta vulva. Selanjutnya, tudungnya berwarna-warni, ada yang kuning, oranye, merah, ataupun oranye cerah. Next slide. Selanjutnya yaitu Gasteromycetes. Yang pertama yaitu Lycoperdon. Nah, ciri-cirinya biasanya berwarna putih dengan bentuk payung yang tidak seperti payung pada biasanya. Kalau dari glebanya biasanya akan matang pada suatu saat yang telah ditentukan. Selanjutnya sporanya berwarna terang, biasanya putih-putih terang. Selanjutnya kapalitium berkembang dengan baik. Dan kalau pun ada peridiumnya terdiri dari 2-4 lapis dinding. Selanjutnya yaitu geastrum. Ciri-cirinya, jamur ini berbentuk seperti bulatan dan akan membelah ketika saatnya sudah ditentukan. Nah, Geastraceae-nya membentuk basidiokarp berukuran kecil. Selanjutnya, exoperidium dan mesoporidiumnya biasanya tidak dapat dipisahkan dari dalam satu buah jamur ini. Selanjutnya, bila kering, dia akan terpecah menjadi 4-12 bagian. Next slide. Nah, contoh selanjutnya yaitu Calvatia. Ciri-cirinya, jamur ini biasanya berwarna coklat dengan bawahan putih
Tetapi payungnya tidak seperti payung pada dalam hutan, di batang pohon, dan di kekayuan lapu. Nah, peridium ini biasanya terbagi menjadi exoperidium berupa pseudoparenkim dan endoperidiumnya tipis seperti kertas. Next slide. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tisha adalah lanjut untuk materi CNS akan dilanjutkan oleh teman saya itu Putri Wulandari. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan dari materi yang kedua, yaitu tentang lincens. Lincens atau disebut juga dengan lumut gerak merupakan bentuk simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara jamur dan ganggang atau alga. Ciri-ciri umum dari lincens yang pertama yaitu hidup epifit pada pohon. Yang kedua, tidak terikat pada tinggi ataupun rendahnya tempat. Yang ketiga, tumbuhan perintis. Yang keempat, tahan kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, dapat hidup pada batu-batu kering karena panas terik matahari. Yang keenam, pertumbuhan talus sangat lambat. Struktur dari lincens yaitu lincens merupakan simbiosis dari berjuta-juta alga bersel satu yang disatukan dalam jaringan hifa jamur. Seperti terdapat pada gambar di slide PPT, tubuhnya terdiri atas sekelompok alga hijau, biru atau cyanobacteria dan jalinan hifa jamur yang dapat menyimpan air dan mempertahankan kelembaban. Permukaan atas dan bawah adalah lapisan pelindung hifa. Jamur yang terbungkus rapat, tepat di bawah permukaan atas adalah alga yang terjalin dalam jaringan hifa. Bagian tengah umumnya terdiri atas hifa jamur yang terjalin agak longgar. Jalinan hifa yang ada di lapisan bawah dilengkapi dengan rizoid untuk melekatkan diri pada tempat tumbuhnya. Dan jaringan hifa yang ada di lapisan atas melindungi alga dari intensitas cahaya yang berlebihan. Hifa jamur menyediakan air dan mineral yang diperlukan alga untuk berfotosintesis, sementara jamur memperoleh zat organik hasil fotosintesis. Selanjutnya yaitu reproduksi dari lincens. Yang pertama yaitu berkembang secara aseksual atau disebut juga dengan vegetatif. Terbagi dua, yang pertama fragmentasi yaitu dengan potongan lumut gerak, maka induk akan terlepas. Apabila jauh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi individu yang baru. Yang kedua, soredia atau soredium merupakan struktur khusus yang sel-sel gangga yang terbungkus oleh hifa terdapat pada permukaan talus lincens, warnanya putih seperti tepung. Sel-sel alga ini dapat terlepas jika jatuh pada tempat yang cocok, maka akan tumbuh menjadi lincens yang baru. Perkembangan yang kedua yaitu seksual atau disebut juga dengan generatif. Dilakukan sendiri-sendiri, jamur membentuk ascorkap dan basidiokap dengan spora. Lalu spora akan pecah jika masak dan terlepas, jatuh di tempat yang cocok, maka terbentuklah lincens yang baru. Ekologi dan peranannya yaitu yang pertama berperan penting dalam suksesi, dapat hidup pada bebatuan yang secara perlahan menghancurkannya. Yang ketiga, banyak digunakan sebagai bahan obat dan industri kimia. Yang terakhir, contoh lumut gerak adalah Parmelia graphis dan Usnea.
Selanjutnya yaitu klasifikasi dari tumbuhan linces. Ada dua. Yang pertama kelas Ascolicenses dan kelas Basiodiomycetes. Kelas Ascolicenses. Yang pertama contohnya Dermatocarpon miniatum. Ciri-cirinya bahan bentuknya bulat seperti piring spesies, sifatnya tidak menempel erat pada substrat yang ditumbuhi dan mudah dipisahkan dari substrat. Yang kedua, Verrucaria. Contohnya Germani spesies ini termasuk dalam tipe morfologi krustos yang sifatnya sulit dipisahkan dari substrat yang ditumbuhnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Yang ketiga itu ada Usnea barbata. Yang ini merupakan jenis lichen yang memiliki talus tipe fruticos, yang mana berwarna hijau muda dengan bentuk morfologi tumbuh yang bergelombang. Seluruh bagian talus ini bercabang-cabang. Maaf, lanjut ke kelas selanjutnya. Yang kedua itu Basidiomycetes. Dengan ciri itu sama termasuk dalam tipe morfologi folios, mana hidup secara berkelompok dalam jumlah yang sangat banyak. Pada kelas Basidiomycetes ini mempunyai talus berbentuk lembaran pada tubuh buah yang berbentuk lapisan himenium yang mengandung basidium yang menyerupai tubuh Hymenomycetes. Baiklah, demikianlah presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada terdapat kesalahan dalam perkataan, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.